Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dimas Ulir Ardiansyah, kemudian ada Muhammad Reka Yuansyah dan juga Ridho Abiswandi. Di sini kami akan membahas bab 3 yaitu teknologi komputer pada sistem informasi akuntansi. Oke, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan teknologi komputer? Oke, jadi di sini teknologi komputer adalah kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak yang terkait dengan komputer untuk memastikan bahwa komputer bekerja dengan baik. Oke, jadi teknologi komputer itu sedangkan komputer itu sendiri ya diartikan sebagai perangkat yang dapat diinstruksikan untuk melakukan serangkaian operasi aritmatika atau logika yang sewenang-wenang secara otomatis. Jadi teknologi komputer itu kombinasi antara software dan hardware yang ada di CPU tersebut ya. Jadi ada misal kalau software ada software Office, kemudian hardwarenya seperti mouse, keyboard sebagai pendukungnya. Itu disebut dengan teknologi komputer. Oke, selanjutnya secara konvensional komputer terdiri dari software, kemudian ada hardware, setelah itu ada perangkat input, ada perangkat output dan lain-lain. Jadi di sini nanti kita akan bahas hardware, software, kemudian alat input, output beserta jaringannya. Oke, di sini sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA itu merupakan suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis dan mengkomunikasikan informasi finansial dalam pengambilan keputusan yang relevan pada pihak ekstern dan intern. Oke, kali ini kita masuk ke bagian hardware atau perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yaitu mencakup peralatan fisik yang secara keseluruhan sering disebut komputer itu sendiri. Jadi, komputer itu bisa disebut hardware. Kenapa? Karena bagian-bagian hardware itu ya yang tampak fisiknya. Seperti contohnya ada mouse, keyboard, kemudian ada lagi monitor, CPU dan lain-lain. Oke, di sini saya jelaskan contoh dari hardware. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan pusat dari komputer yang mempunyai fungsi melakukan kegiatan-kegiatan aritmatika dan logika serta mengawasi seluruh kegiatan-kegiatan sistem. Jadi inti kerjanya komputer ada di CPU. CPU lah yang melakukan kontrol terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ada di komputer. Kemudian yang kedua, ada penyimpanan, merupakan peralatan yang digunakan untuk menyimpan data input dan output dari komputer. Penyimpanan ini dapat berupa flash disk, disket, dan lain-lain. Oke, segitu aja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Reka Yuansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang teknologi komputer. Yaitu di sini saya akan membahas tentang input dan output ya. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang input ya. Input itu adalah perangkat masukan yang untuk memberikan perintah kepada perangkat output atau keluaran ya pada komputer untuk memberikan sebuah data informasi yang dibutuhkan oleh user. Kemudian ada macam-macam peralatan masukan atau peralatan input ya, yaitu yang pertama ada keyboard, kedua itu ada mouse, ketiga ada joystick, habis itu kemudian yang keempat ada webcam, kemudian ada juga scanner ya, kemudian masih ada yaitu CD-ROM, masih banyak lainnya lah ya. Kemudian di sini tentang output ya atau perangkat keluaran ya. Perangkat keluaran yaitu output itu perangkat yang berguna untuk menampilkan keluaran atau sebagai hasil dari pengolahan data. Seperti contohnya macam-macam alat output ya. Yang pertama ada monitor, kedua ada printer, yang ketiga ada proyektor, yang keempat ada speaker, yang kelima mungkin ada handset ya. Mungkin ya itu sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Abiswandi. Saya akan melanjutkan materi presentasi kelompok kami. Yang selanjutnya yaitu software. Software adalah salah satu komponen yang paling penting pada komputer.
Sederhananya, software yaitu sebuah data yang sudah diprogram dan disimpan secara digital, tapi tidak terlihat secara fisik, namun ada di dalam komputer. Software ini bisa berupa program dalam menjalankan perintah dengan melalui software. Maka komputer dapat beroperasi. Contoh dari software yaitu ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Office, CorelDRAW, Photoshop, dan juga antivirus itu termasuk dalam software. Yang selanjutnya yaitu jaringan. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain yang digunakan untuk berbagai data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi antara hardware dan software. Ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama, LAN. LAN atau Local Area Network ini menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, yakni sebuah gedung, sekolah, atau rumah. Di dalam sebuah jaringan LAN, biasanya terdapat setidaknya satu komputer yang digunakan untuk server yang mengatur sistem LAN tersebut agar berjalan normal. Yang selanjutnya yaitu MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Yang selanjutnya yaitu WAN, Wide Area Network. WAN juga dikenal sebagai kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Nah, dalam pengertian LAN, MAN, WAN ini, ketiganya berfungsi sebagai penghubung antar komputer. Tetapi WAN merupakan kumpulan dari LAN dan MAN dari berbagai lokasi di dunia. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari bab 3 mengenai teknologi komputer. Jadi kesimpulannya di sini yaitu dunia akuntansi ini semakin mudah dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama teknologi komputer. Teknologi komputer yang semakin berkembang dimanfaatkan perusahaan untuk mendapatkan profit. Bahkan teknologi perusahaan dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga uang. Di mana dahulu perusahaan itu membutuhkan puluhan orang akuntan untuk mengerjakan proses akuntansi di perusahaan tersebut. Namun sekarang teknologi mempermudah pengerjaan di sebuah perusahaan, yakni dengan beberapa orang akuntan saja sekarang proses akuntansi di perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kenapa? Karena adanya teknologi komputer berupa program aplikasi. Ya, jadi saya menemukan sebuah program aplikasi akuntansi yang bernama Mayop, di mana aplikasi ini dapat mengoperasikan seluruh kegiatan akuntansi hanya dalam satu aplikasi. Demikian presentasi mengenai teknologi komputer kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.